Pernahkah kamu menyimpan sebuah rahasia yang begitu besar, sampai setiap kali mengingatnya, jantungmu berdetak tak karuan? Bayangkan, hanya ada satu benda di rumah yang tahu segalanya. Benda itu diam, tak pernah bicara. Tapi jika sampai orang lain melihatnya, hidupmu bisa berantakan. Inilah kisah tentang sebuah selimut dan jemuran yang menyimpan sesuatu lebih panas dari sekadar cerita rumah tangga. Apa yang sebenarnya terjadi di baliknya? Apakah rahasia itu akan terkubur selamanya? Atau justru terbongkar dengan cara yang paling mengejutkan? Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar tentang pendapatmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah panas, penuh misteri berikutnya. Hujan baru saja reda siang itu, meninggalkan sisa-sisa rintik yang jatuh malas dari ujung atap seng. Langit masih kelabu, seolah belum rela melepaskan mendungnya. Udara di halaman belakang rumah terasa lembab, dingin menusuk kulit, dan aroma tanah basah bercampur wangi deterjen dari jemuran pakaian yang tergantung di tali. Jemuran itu bergoyang pelan diterpa angin, mengibarkan kain-kain yang masih meneteskan sisa air. Di ujung tali jemuran, sebuah selimut tebal tergantung berat, basah kuyup. Ujungnya hampir menyentuh tanah. Sari berdiri di bawah teras belakang, kedua tangannya memeluk tubuhnya sendiri, pandangannya tak lepas dari selimut itu. Matanya mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar kekhawatiran, karena pakaian basah. Ada rahasia yang berdenyut di balik kain itu. Selimut itu seharusnya sudah diangkat tadi pagi, sebelum hujan turun. Tapi entah mengapa, Sari tak beranjak dari pekerjaannya di dapur, meski awan kelabu sudah menggantung sejak lama. Hujan datang tiba-tiba, mengguyur tanpa ampun, dan ia hanya bisa menatap dari jendela, melihat air hujan menindih beban kain yang sudah berat oleh rahasia. Bukan sekadar selimut, pikirnya. Kain itu seperti saksi bisu dari sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi. Sesuatu yang, kalau sampai ketahuan, akan menghancurkan lebih dari sekadar rumah tangganya. Pintu samping rumah berderit, dan dari sana muncullah sosok Pak Arman, ayah mertuanya. Usianya sudah lewat setengah abad, namun langkahnya masih tegap. Kaos oblong lusuh menempel di tubuhnya yang masih terlihat kekar untuk pria seusianya. Celana pendeknya sedikit basah di ujungnya, seperti habis menyentuh genangan air. Rambutnya sedikit acak-acakan, ada sisa kantuk di matanya, tapi sorot tatapannya tajam ketika melihat selimut di ujung jemuran. "Selimutnya kok nggak diangkat tadi?" tanyanya. Suaranya datar namun terasa menghakimi. Sari hanya menunduk, jemarinya memegang ujung baju yang ia kenakan, mencoba menghindari tatapan itu. "Tadi hujannya tiba-tiba, Pak. Saya nggak sempat," jawabnya pelan. Suaranya seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan. Hujan yang membasahi selimut hanyalah bagian kecil dari masalah, tapi ia tahu, Pak Arman tak hanya bicara soal basah atau kering. Ada lapisan makna lain dalam pertanyaannya, makna yang hanya mereka berdua pahami. Pak Arman melangkah mendekat, suara sandal jepitnya menyentuh lantai teras, basah dan berat. Jarak mereka kini hanya tinggal satu langkah. Hembusan napasnya terasa hangat di tengah udara yang dingin. Ia menunduk sedikit. Suaranya merendah menjadi bisikan yang hanya bisa didengar Sari. "Kamu tahu kan, selimut ini jangan sampai orang lain lihat," ucapnya. Tidak ada nada ancaman yang jelas, tapi getarannya membuat bulu kuduk Sari berdiri. Kata-kata itu menggantung di udara, memaksa Sari untuk menelan ludah. Dalam benaknya, ia bisa melihat kembali malam itu. Malam di mana selimut itu menjadi saksi dari sesuatu yang mereka sembunyikan dari seluruh dunia. Ucapan itu membuat Sari menelan ludah. Ia tahu persis maksudnya. Selimut itu memang telah dicuci berkali-kali, namun masih ada noda samar yang membandel, seolah menolak untuk hilang. Noda itu bukan sekadar tumpahan kopi atau sisa makanan. Noda itu adalah jejak dari malam yang penuh rahasia. Malam yang Sari sendiri tak tahu harus disebut sebagai kesalahan, atau sesuatu yang diam-diam, ia simpan dalam ingatan. Setiap kali melihatnya, jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena dingin, tapi karena beban rasa bersalah
yang menyatu dengan kenangan terlarang. Beberapa minggu lalu, malam itu hujan deras mengguyur tanpa henti. Semua orang di rumah sudah terlelap. Hanya Sari yang masih terjaga di ruang belakang. Ia tengah menjemur pakaian di jemuran dalam ruangan. Sebuah ruangan kecil di samping dapur yang berbau deterjen dan lembab. Lampu kuning temaram menciptakan bayangan panjang di dinding. Hujan yang menghantam atap seng menimbulkan suara bising. Namun anehnya, membuat ruangan itu terasa semakin sunyi. Saat ia tengah merapikan gantungan baju, pintu belakang tiba-tiba terbuka. Pak Arman berdiri di ambang pintu. Sebagian tubuhnya basah. Tetesan air mengalir dari ujung rambutnya. Ia tersenyum tipis, entah karena ingin bersikap ramah atau ada maksud lain. Masih sibuk juga, udah malam gini, katanya sambil melangkah masuk. Sari terkejut, tapi berusaha terlihat tenang. Bentar lagi selesai, Pak, jawabnya. Awalnya, percakapan mereka biasa saja. Hanya obrolan ringan tentang cuaca dan pekerjaan rumah. Tapi entah kenapa, tatapan Pak Arman malam itu terasa berbeda. Lebih lama, lebih dalam, seolah mencoba membaca isi hati Sari. Ketika Sari menjangkau jemuran bagian atas, tubuhnya sedikit condong ke depan. Pak Arman yang berdiri di belakangnya, ikut mengangkat jemuran lain. Namun dalam gerakan itu, tangannya menyentuh punggung Sari. Sentuhan itu cepat, seperti tak sengaja. Tapi Sari merasakan hangatnya, meresap ke kulitnya, meski kain tipis memisahkan. Ia menahan napas, berusaha menganggapnya kebetulan, namun getaran aneh merambat di tubuhnya. Pak Arman tidak meminta maaf, ia hanya tetap berdiri di sana. Cukup dekat untuk membuat Sari menyadari bahwa jarak di antara mereka kini terlalu singkat. Suara hujan di luar semakin deras, membuat mereka terperangkap di ruangan itu. Dari sudut mata, Sari melihat Pak Arman mengambil selimut tebal dari sudut ruangan. Udara dingin begini, mending dibungkus ini dulu, katanya. Ia merentangkan selimut itu, lalu tanpa menunggu jawaban, menyelimutkan ke bahu Sari. Hangat kain itu seakan memeluknya. Tapi yang membuat jantungnya berpacu, bukanlah kainnya, melainkan jemari Pak Arman yang perlahan merapatkan selimut di depan tubuhnya. Dalam remang cahaya, mata mereka bertemu, dan waktu seakan berhenti. Sari tahu, momen itu adalah titik awal dari sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Kembali ke siang ini, Sari meremas ujung selimut yang masih lembab, berusaha menahan segala rasa yang bercampur di dadanya. Jemarinya bergetar saat mencoba mengibaskan air yang menetes. Kalau ada yang tanya, katanya pelan, saya bilang saja ini selimut lama, nggak pernah dipakai. Ia mencoba terdengar biasa, tapi getaran di suaranya tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Kata-kata itu seperti pembelaan untuk dirinya sendiri, seakan ingin meyakinkan hati bahwa yang terjadi dulu hanyalah kebetulan yang tak akan terulang. Pak Arman berdiri di hadapannya. Sorot matanya tidak sekadar menilai ucapan Sari, tapi seolah menembus lapisan pikirannya. Ia menggeleng perlahan. Bibirnya melengkung tipis. Jangan bilang apa-apa, bahkan ke suamimu juga. Ucapannya bukan sekadar perintah, tapi sebuah peringatan yang dibungkus suara tenang. Sari bisa merasakan tekanan itu. Perasaan terikat pada sebuah rahasia yang ia tahu akan membebani setiap gerak langkahnya. Perasaan di dada Sari campur aduk. Ada rasa takut. Takut rahasia itu terbongkar. Takut kehilangan kepercayaan suaminya. Takut menghadapi murka keluarga. Tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Rasa yang tak seharusnya ada. Setiap kali berdiri sedekat ini dengan Pak Arman, ia merasakan sensasi yang sama seperti malam itu. Sensasi yang membuat jantungnya berpacu, dan napasnya terasa lebih berat. Ia membenci dirinya sendiri karena membiarkan rasa itu ada. Tapi tubuhnya seperti tak mau mendengar logika. Dari kejauhan, suara motor terdengar mendekat. Sari pun langsung tersentak. Matanya langsung beralih ke arah suara itu. Degup jantungnya bertambah cepat. Suaminya pulang, seolah secara naluriah, ia menjauh setengah langkah dari Pak Arman. Berusaha menata raut wajahnya agar terlihat biasa. Tapi selimut di tangannya terasa seperti benda panas
yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Ia mengibaskannya, mencoba menghilangkan sisa noda. Tapi semakin ia perhatikan, semakin jelas bayangan samar itu di matanya. Pak Arman tiba-tiba meraih selimut itu dari tangannya. Gerakannya cepat, namun jemarinya sempat menyentuh tangan Sari. Sentuhan yang singkat, tapi meninggalkan jejak hangat di kulitnya. "Biar saya yang urus," ucapnya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Ia lalu melangkah pergi ke arah gudang di belakang rumah. Selimut itu terlipat di lengannya. Sari hanya bisa berdiri mematung, menyadari bahwa sekali lagi, Pak Arman mengambil alih kendali atas rahasia yang mereka simpan bersama. Detik itu ia tahu bahwa hubungan mereka sudah terlalu jauh untuk sekadar dianggap sebagai kebetulan. Suaminya masuk ke rumah sambil menenteng helm. Tawa ringan keluar dari bibirnya. "Hujannya gede banget ya? Jemurannya aman?" tanyanya sambil melangkah ke ruang tamu. Sari menatapnya sebentar, lalu memaksakan senyum tipis. "Iya tadi sudah diangkat," jawabnya. Meski hatinya berdegup kencang, karena tahu ia baru saja berbohong. Pandangan suaminya beralih ke arah ruang belakang. Namun, hanya sekilas. Sari menghela napas lega. Tapi rasa lega itu cepat menguap. Ketika dari ujung mata, ia melihat pintu gudang sedikit terbuka. Celah tipis yang memperlihatkan bayangan Pak Arman di dalamnya. Sari menunggu suaminya masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Lalu diam-diam melangkah ke arah gudang. Udara di lorong sempit itu dingin dan lembab. Aroma kayu tua bercampur bau deterjen memenuhi hidungnya. Ia menahan napas saat mendorong pintu gudang perlahan. Di dalam, lampu redup menggantung dari langit-langit, dan di tengah ruangan sempit itu, Pak Arman sedang berlutut, merapikan lipatan selimut. Matanya mengangkat begitu melihat Sari. Bibirnya melengkung dengan senyum tipis yang sulit diartikan. "Kamu nggak sabar ya lihat ini?" tanyanya pelan. Sari berdiri terpaku di ambang pintu. Kata-kata Pak Arman membuat wajahnya panas, tapi ia tak bisa memutuskan apakah itu karena malu atau karena sensasi aneh yang merambat dari ujung jemarinya hingga ke tengkuk. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Gudang itu terasa semakin sempit ketika jarak mereka menyusut. Pak Arman berdiri. Selimut di tangannya kini menjadi satu-satunya jarak di antara mereka. "Selimut ini masih menyimpan hangatnya malam itu," ucapnya dengan suara serak. Kalimat itu menghantam Sari seperti kilatan petir. Ingatan malam itu kembali menyeruak. Hujan, lampu temaram, dan selimut yang menutupi mereka dari dingin. Ia melihat Pak Arman mendekat. Dan sebelum sempat mundur, selimut itu sudah melingkari bahunya. Seperti waktu itu, kainnya lembut dan hangat. Tapi yang membuat tubuhnya bergetar adalah jemari Pak Arman yang merapatkan selimut di depan dadanya. Jaraknya begitu dekat, hingga napas mereka saling bersentuhan. "Kalau kamu mau, kita bisa pura-pura nggak pernah," bisiknya. Membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Sari lalu menatapnya. Pandangan yang campur aduk antara penolakan dan tarikan yang tak terelakkan. Jantungnya berdetak begitu kencang, hingga ia takut suaminya di kamar sebelah bisa mendengarnya. "Pak, jangan lagi," ucapnya nyaris tanpa suara. Namun tubuhnya tak bergerak menjauh. Sebaliknya, ia membiarkan selimut itu tetap melingkari tubuhnya. Membiarkan kehangatan itu menguar di sela dinginnya udara gudang. Mata Pak Arman tak berkedip, seolah membaca setiap getar yang muncul di wajahnya. Dan di detik itu, mereka berdiri di ujung batas lagi. Suara hujan di luar gudang semakin deras, menambah lapisan keheningan di antara mereka. Sari masih berdiri diam. Selimut membungkus tubuhnya seperti jerat yang mengikat. Pak Arman melangkah satu langkah lagi, menghapus sisa jarak yang tersisa. Napasnya terasa hangat, dan aroma sabun yang samar, bercampur dengan bau hujan, membuat ruangan itu terasa semakin sempit. "Kamu tahu kalau dari awal aku nggak mau ini terjadi," ucapnya pelan, seolah mencari pembenaran. Sari hanya menunduk, matanya menatap ujung kain di tangannya, namun tubuhnya tetap berada di tempatnya. Tangan Pak Arman terangkat, menyentuh pipinya perlahan. Sentuhan itu membuat Sari memejamkan mata,
bukan untuk menghindar, melainkan karena sensasi yang menelusup jauh ke dalam pikirannya. Ia merasa lemah, seperti semua logikanya merosot jatuh di lantai gudang itu. Dalam satu tarikan napas panjang, Pak Arman menariknya sedikit lebih dekat. Selimut itu kini menutupi mereka berdua. Udara di dalam lipatan kain terasa lebih panas, dan degup jantung mereka berpacu dalam irama yang sama. Sari membuka mata, menatap langsung ke dalam mata Pak Arman. Ada pergolakan di sana, antara rasa bersalah dan keinginan yang sudah tak bisa dibendung. Kita nggak bisa. Suaranya pecah di tengah kalimat. Tapi sebelum kata-kata itu selesai, jemari Pak Arman menyentuh bibirnya, meminta ia diam. Sekali lagi saja, bisiknya. Sebuah janji yang mereka berdua tahu adalah kebohongan. Selimut yang melingkari mereka menjadi tirai terakhir yang memisahkan dunia luar dengan rahasia yang akan mereka ciptakan. Pak Arman mendekat, dan Sari tidak bergerak menjauh. Saat bibir mereka akhirnya bertemu, dunia di luar gudang seakan lenyap. Hujan, suara langkah di rumah, bahkan rasa takut akan ketahuan, semuanya memudar. Yang tersisa hanyalah hangatnya pelukan, detak jantung yang berpacu, dan rasa yang mengalir seperti arus deras. Batas yang selama ini mereka jaga kini runtuh, dan mereka berdua tenggelam dalam momen itu, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Ketika akhirnya mereka terlepas, napas mereka terengah-engah, dan mata mereka saling menatap dalam diam. Tidak ada kata yang keluar, hanya kesadaran bahwa apa yang baru saja terjadi telah mengubah segalanya. Sari merasakan beratnya selimut di pundaknya, bukan lagi sekadar kain, melainkan simbol dari rahasia yang kini semakin dalam dan gelap. Di luar hujan masih turun, menutupi jejak suara mereka, tapi tidak ada yang bisa menghapus jejak dari apa yang baru saja mereka lakukan. Di lubuk hati masing-masing mereka tahu, jalan pulang ke batas yang dulu pernah ada, sudah tertutup selamanya. Malam itu mereka keluar dari gudang tanpa berkata apa-apa. Sari berjalan lebih dulu, mencoba mengatur napas agar tidak terlihat aneh di hadapan suaminya. Pak Arman mengikuti beberapa langkah di belakang, wajahnya tetap datar seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dalam hati, keduanya tahu bahwa garis yang mereka lewati tak mungkin diputar kembali. Sari berusaha mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan rumah, tapi setiap kali menyentuh kain selimut di tangannya, kilasan kejadian tadi di gudang kembali menghantamnya. Hari-hari berikutnya, suasana rumah menjadi aneh. Pak Arman bersikap seperti biasa di depan keluarga, namun ada kilatan tatapan yang hanya Sari pahami. Tatapan yang mengingatkannya pada momen di bawah lipatan selimut. Sari berusaha menghindarinya, namun rumah ini terlalu kecil untuk benar-benar menjauh. Setiap lewat di lorong sempit, setiap tanpa sengaja berpapasan di dapur. Ada jarak yang tak terlihat tapi penuh muatan, membuat Sari selalu tegang. Suatu sore saat Sari sedang melipat cucian di halaman belakang, ia menemukan selimut itu lagi, tergeletak di atas meja lipat. Namun kali ini di atasnya ada amplop putih tanpa nama. Tangannya bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar foto dirinya dan Pak Arman di gudang, diambil dari celah pintu yang terbuka malam itu. Setiap foto menangkap momen mereka terlalu dekat, terlalu intim untuk bisa dijelaskan sebagai kebetulan. Sari merasakan darahnya berdesir dingin. Seseorang tahu. Pak Arman muncul dari arah belakang rumah. Matanya langsung tertuju pada foto-foto di tangan Sari. Wajahnya berubah tegang, dan ia segera meraih amplop itu. "Jangan tunjukin ini ke siapapun," katanya tegas. Sari terpaku. Tubuhnya kaku karena ketakutan. Tapi, siapa yang lihat? Suaranya tercekat. Pak Arman menatapnya lama, lalu berbisik, "Kalau orang yang ngirim ini mau bicara, berarti kita berdua dalam masalah besar." Suasana di antara mereka berubah total. Dari godaan menjadi ancaman yang nyata. Malamnya, Sari tak bisa tidur. Foto-foto itu masih terbayang jelas di kepalanya. Ia menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya siapa yang diam-diam mengawasi mereka selama ini.
Ketika ia bangun untuk minum, ia melihat pintu kamar Pak Arman terbuka sedikit, cahaya lampu remang keluar dari dalam. Ia melangkah mendekat, dan di balik celah pintu itu, ia melihat Pak Arman duduk di tepi ranjang memandangi selimut itu. Sementara foto-foto tadi tergeletak di meja. Di wajahnya, ada campuran rasa takut dan senyum samar. Sari membeku di tempat, menyadari sesuatu yang menakutkan. Mungkin bagi Pak Arman, rahasia ini bukan beban, melainkan sesuatu yang ingin ia simpan selamanya. Kadang rahasia paling gelap bukanlah yang kita sembunyikan di laci terkunci, tapi yang kita simpan di hati, sambil berharap tak pernah ada yang menemukannya. Tapi apa jadinya kalau seseorang diam-diam sudah mengetahuinya? Dan lebih buruk lagi, orang itu memegang bukti yang tak bisa dibantah. Menurutmu, apakah Sari dan Pak Arman akan mampu melindungi rahasia ini? Atau justru mereka akan saling menjatuhkan demi menyelamatkan diri? Tulis pendapatmu di kolom komentar, tekan like kalau kisah ini membuatmu ikut deg-degan, dan jangan lupa subscribe agar kamu selalu jadi yang pertama tahu kelanjutan cerita-cerita penuh ketegangan seperti ini.